saya Sania Dela Pasha, NPM 03 2021 476. Halo, nama saya Sarah Karunia, NPM 03 2021 484. Kami di sini ingin menjelaskan tentang regresi linier berganda dan juga regresi linier sederhana. Yang pertama, berikut adalah contoh soal dari regresi linier berganda. Disajikan data Y berupa volume penjualan sepeda motor dalam juta unit yang dihubungkan dengan data variabel X1 berupa biaya promosi dalam juta rupiah per bulan, dan variabel X2 berupa biaya penambahan aksesoris dalam ratusan ribu rupiah per bulan. Lalu, ini adalah outputnya dari soal tersebut. Sini sudah tersaji data-datanya. Lalu soalnya adalah yang pertama, buatlah persamaan regresi linier berganda. Analisislah hubungan antara variabel independen dan dependennya. Lalu cara membuat regresi linier bergandanya adalah dengan cara kita melihat nilai koefisiennya. Rumusnya adalah Y topi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Di sini Y topi itu adalah penjualan sepeda motor, X1 adalah biaya promosi, dan X2 adalah biaya tambahan aksesoris. Dilihat di koefisiennya, A-nya itu adalah min 13,819, lalu B1-nya itu 0,563 X1 ditambah 1,099 X2. Lalu soal berikutnya adalah nomor 2. Jika X1 sama dengan 45, X2 sama dengan 18, tentukan nilai Y. Interpretasikan hasil ini. Nomor 2, jika X1 sama dengan 45, maka 45-nya dimasukkan ke dalam X1, dan 18 adalah X2. Maka inilah hasilnya 31,298. Y sama dengan 31,298. Selanjutnya adalah soal dari nomor 3. Variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar terhadap volume penjualan sepeda motor? Jelaskan mengapa demikian. Cara mencarinya adalah ini yang tadi dimasukin ke sini, nomor 3. Lalu di bawahnya ini ditambah nilai p-value, yaitu di bawahnya A 0,334, ini 0,105, dan 0,009. Maka variabel yang signifikan mempengaruhi penjualan sepeda motor adalah tingkat biaya karena tingkat nilai X1 memiliki nilai B yang lebih kecil, dan juga uji T-nya signifikan dibandingkan dengan X2. Hubungan antara biaya promosi dengan volume penjualan sepeda motor adalah positif. Hubungan antara biaya penambahan aksesoris dengan volume penjualan sepeda motor adalah negatif. Lalu soal berikutnya, nomor 4, lakukan uji F. Interpretasikan hasilnya. Uji F, HO sama dengan tidak pengaruh terhadap tingkat biaya promosi X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap penjualan sepeda motor, Y. Nomor 5, berapa nilai korelasinya? Interpretasikan hasilnya. Nomor 5, koefisien kolerasi R sama dengan 0,853, artinya biaya promosi dan biaya tambahan aksesoris bersama-sama kuat dan positif mempengaruhi biaya penjualan sepeda motor. Lalu soal yang terakhir adalah berapa koefisien determinasinya? Interpretasi hasil ini. Koefisien determinasi R2 sama dengan 0,728. Artinya, tingkat biaya promosi dan biaya tambahan aksesoris sama-sama mempengaruhi nilai penjualan sepeda motor sebesar 72,5%.
di sini kita melihat soal tentang regresi linear sederhana. Nah, dari pernyataan ini adalah teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Nah, fenomena tersebut terjadi pada pasar saham. Di sini permintaan itu adalah variable dependent atau yang menjadi akibat, dan harga adalah variable independent yang menjadi sebab. Itu maksudnya sebab permintaan ini naik atau turunnya. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Lalu kita menuju ke soal pertama, bahwa buatlah persamaan regresi linear sederhana, lalu analisislah hubungan antara variabel independen dan dependennya. Nah, kita bisa masukkan rumus ini ke dalam Excel, yaitu rumus regresinya, akan mendapatkan jawaban seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung menganalisisnya. Nah, di sini kita bisa lihat ke kolom coefficient. Di kolom coefficient di internship itu adalah nilai sebagai nilai A. Lalu di coefficient harga itu adalah B. Nah, rumusnya itu Y topi sama dengan A tambah B kali X. Y topi itu 37,34 yang seperti kita lihat di kolom di atas, coefficient internship, ditambah B itu minus 0,28230. Nah, dari makna tersebut adalah kita pertama A itu 37,34. Itu berarti permintaannya. Bisa kita simpulkan pada saat X sama dengan 0 atau harga adalah 0, maka permintaan itu sebesar 37,34 juta lembar saham. Jadi saat saham itu harganya 0, sudah ada sebanyak permintaan itu sebesar 37,34 juta lembar. Nah, lalu B itu sama dengan minus 0,2823. Nah, artinya itu setiap kenaikan 1 unit harga maka akan menurunkan permintaan saham sebesar 0,2823 juta lembar saham. Nah, lalu kita ke soal nomor 2. Jika X sama dengan 50 atau harga itu 50, kita tentukan Y atau permintaannya. Lalu interpretasikan hasilnya. Di sini kita masukkan dulu rumusnya. Rumusnya adalah Y topi sama dengan A plus B kali X. Nah, Y topi kita masukin tadi A-nya tambah B-nya. Lalu X ini harga, berarti harganya sesuai yang di atas itu adalah 50. Kita masukkan angkanya 50. Lalu kita hitung hasilnya menjadi 23,225. Nah, artinya pada saat harga 50.000 per saham atau X itu harganya 50.000, maka permintaan atau Y itu adalah 23,225 juta lembar saham. Ini kita lanjut ke nomor 3, yaitu apakah harga merupakan variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat permintaan. Nah, sebelum itu maka kita masukkan dulu nih rumusnya. Rumusnya itu adalah Y topi sama dengan A plus B kali X. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih, hasil dari A adalah 37,34 tambah minus 0,28230. Nah, maka AX-nya itu adalah 0,004, lalu BX-nya itu adalah 0,243. Nah, di sini kita ketahui nilai signifikan dari harga X itu adalah 0,243. Nah, artinya nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 sehingga akan berpengaruh dari harga X terhadap permintaan saham. Seperti itu. Lalu selanjutnya soal nomor 4. Nah, berapa sih nilai korelasinya? Nah, tadi kita bisa lihat ya dari tabel yang kita buat di Excel. Nah, itu kita ke kolom regression statistik. Lalu kita lihat di multiple R nih, di soal nomor 4. Nah, itu diketahui bahwa nilainya adalah
koefisien korelasi R itu 0,32. Nah, artinya itu peningkatan harga saham atau X itu sangat lemah. Nah, dan positif mempengaruhi permintaan saham atau Y gitu.